Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Pepi Anissa, Rahmi Fadila, Teca Zafira, Trio Mahendra Alamsat, dan Ulfa Juniasari. Kami akan menjelaskan mengenai teknologi ramah lingkungan di bidang perikanan. Macam-macam teknologi ramah lingkungan, yang pertama yaitu microbubble generator. Microbubble generator adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghasilkan gelembung udara di dalam air dengan ukuran diameter kurang dari 200 mikrometer. Microbubble dapat dihasilkan dengan beberapa metode dengan karakteristik yang berbeda-beda. Metode tersebut antara lain dengan electrolytic microbubble generator, porous plate, Venturi tube type bubble generator, dan spherical body in a flowing water tube. Selanjutnya, prinsip kerja dari microbubble generator metode spherical ball. Prinsip kerja utama dari microbubble generator metode spherical ball adalah menciptakan benda tekanan antara tekanan udara luar dengan tekanan fluida dalam pipa sampai titik tekanan vakum sehingga udara atau gas terhirup masuk ke dalam aliran fluida melalui lubang-lubang kecil pada dinding pipa. Secara lebih jelas, konstruksi dari alat ini dapat dilihat pada gambar di samping. Ilustrasi di atas menggambarkan aliran air bertekanan masuk dari sisi inlet pipa. Aliran air akan bertambah kecepatannya saat melewati bola, karena penyempitan penampang aliran dan pertambahan panjang lintasan partikel saat air menyusuri dinding bola. Pertambahan kecepatan menyebabkan tekanan di sekitar bola menurun dan lebih rendah dari tekanan udara luar, sehingga udara luar terhisap masuk melalui lubang intek di sekitar bola dan membentuk gelembung-gelembung kecil yang keluar dari sisi outlet pipa. Manfaat microbubble generator. Pada industri perikanan, alat ini digunakan untuk meningkatkan kadar oksigen pada tambak atau kolam. Di bidang kedokteran, teknologi microbubble mulai dimanfaatkan untuk mendiagnosa luka yang diakibatkan oleh kanker, dengan cara menyuntikkan gelembung tersebut melalui peredaran darah. Di bidang perkapalan, microbubble generator dengan metode elektrolisis digunakan untuk mengurangi efek gesekan dinding lambung kapal dengan air laut, sehingga pergerakan kapal menjadi lebih efisien. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Rahmi Fadila dengan NIM 19231138. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bioflok. Bioflok pada hakikatnya berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan flok yang berarti gumpalan. Sehingga perihal ini awal teknologi bioflok menjadi pengolahan limbah berupa lumpur aktif yang melibatkan aktivitas mikroorganisme. Selanjutnya yaitu pengertian bioflok menurut para ahli. Yang pertama menurut Idham, bioflok adalah bagian alternatif budidaya yang dipergunakan untuk memperbaiki kualitas terhadap laju pertumbuhan survival rate. Yang kedua menurut Avni Melech pada tahun 1999. Definisi bioflok adalah solusi pemanfaatan limbah pertanian dalam proses budidaya perikanan serta pemeliharaan dengan langkah menambahkan unsur karbon dalam media pemeliharaan dengan pertumbuhan bakteri heterotrof. Selanjutnya, macam bakteri yang terkandung dalam bioflok. Bakteri yang bisa ikut membentuk bioflok ini antara lain adalah Bacillus circulans, yang kedua Bacillus coagulans, yang terakhir yaitu Bacillus licheniformis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teca Zafira dengan NIM 19231149 dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai mekanisme kerja pada bioflok.
Adapun cara kerja dari bioflok yaitu dengan cara mengubah senyawa organik dan anorganik yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen menjadi massa lumpur. Nah, cara ini didapatkan dengan menggunakan bakteri pembentuk flok yang memiliki sifat biopolimer polihidroksil alkanoat sebagai ikatan bioflok tersebut. Nah, dari prinsip kerja bioflok tersebut memerlukan banyak air. Selain itu, sistem ini juga memerlukan aerasi dan pengadukan yang kuat untuk menjaga suspensi limbah organik agar bisa dicerna oleh bakteri. Bakteri heteroflok aerobiklah yang akan menggunakan nitrogen, fosfor, dan nutrien lainnya. Proses tersebut bermanfaat untuk memperbaiki kualitas air, dan juga limbah juga akan tersirkulasi kembali dan diperkaya dengan berbagai bakteri. Partikel flok yang mengumpal ini digumpalkan oleh polisakarida dan bakteri. Adapun manfaat dari bioflok pada budidaya ikan, yang pertama yaitu menjadi ramah lingkungan. Teknologi bioflok ini dikenal dengan ramah lingkungan. Fakta tersebut karena teknologi budidaya perikanan pada masa sekarang ini mengarah pada konsep yang sudah dicanangkan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pendampingan teknologi yang menggunakan bioflok ini harus bisa dilakukan secara intens sehingga masyarakat dapat memahami dan mengadopsi secara mudah. Adapun manfaat bioflok menjadi ramah lingkungan juga terletak pada tingkat penggunaan air dan lahan yang lebih baik. Karena sistem bergantung pada pertukaran air yang terbatas, sehingga dampak lingkungan menjadi lebih rendah dan berkurangnya populasi pada lingkungan. Yang kedua yaitu sistem pengolahan lebih maksimal. Kegunaan daripada sistem pengolahan ini dapat kita lihat pada cara mengubah senyawa organik serta anorganik yang mengandung senyawa karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan sedikit fosfor menjadi massa sludge berupa bioflok dengan menggunakan bakteri pembentuk flok yang mensintesis biopolimer polihidroksi alkanoat yaitu sebagai ikatan bioflok. Yang ketiga yaitu mampu mensintesis PHA. Bakteri yang menjadi pembentuk flok dipilih dari genera bakteri non-patogen karena mempunyai kemampuan mensintesis PHA, memproduksi enzim ekstraseluler, memproduksi bakteriosin terhadap bakteri patogen, mengeluarkan metabolit sekunder yang dapat menekan pertumbuhan serta menetralkan toksin dari plankton merugikan serta mudah dibiakkan di lapangan. Salah satu ciri khas dari bakteri pembentuk flok ialah mempunyai kemampuan untuk mensintesa PHA, terutama yang spesifik yaitu seperti polybeta hidroksibutirat. Senyawa ini juga diperlukan sebagai bahan polimer untuk pembentukan ikatan polimer antara substansi pembentuk bioflok. Baik, materi berikutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari bioflok. Nah, pertama itu adalah kita menyinggung permasalahan tentang kelebihan. Adapun beberapa kerugian serta kekurangan dari metode bioflok pada budidaya ikan. Antara lain adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, dia pH-nya relatif stabil. Yang kedua, pH-nya cenderung rendah sehingga kandungan amonia atau NH3-nya yaitu relatif kecil. Nah, yang ketiga, dia tidak tergantung pada sinar matahari serta aktivitasnya akan menurun bila suhunya rendah. Yang keempat, itu tidak perlu ganti air atau sedikit ganti air sehingga biosecurity atau keamanannya tetap terjaga. Yang kelima, limbah tambak atau kotoran, algae, sisa pakan, amonia dan segala macamnya didaur ulang serta dijadikan makanan alami berprotein tinggi. Dan yang terakhir, ini merupakan salah satu contoh dari ramah lingkungan bioflok tersebut. Berikutnya itu adalah tentang kekurangan dari sistem bioflok. Nah, ada beberapa kekurangan dari
Sistem bioflok yang pertama, dia tidak dapat diterapkan pada tambak yang bocor atau rembes karena tidak ada sedikitnya pergantian air gitu kan. Yang selanjutnya, yang kedua, itu memerlukan peralatan atau aerator cukup banyak sebagai suplai oksigen. Yang ketiga, aerasi harus hidup terus atau selama 24 jam gitu kan perharinya. Berarti secara langsung dan unlimited atau tidak terbatas, harus hidup setiap hari. Yang keempat adalah pengamatan harus lebih jeli serta sering muncul kasus nitrit dan amonia gitu. Nah, yang kelima adalah bila aerasinya kurang, maka akan bisa jadi pengendapan bahan organik. Resikonya muncul H2S yaitu lebih tinggi karena pH airnya lebih rendah gitu kan. Yang selanjutnya adalah kurang cocok pada tanah yang mudah teraduk atau erosi. Jadi dasar harus benar-benar kompak atau dia harus berbatu-batu atau berbahan keras gitu kan, sehingga dia tidak mengalami kebocoran dan segala macamnya begitu. Nah, selanjutnya adalah bila terlalu pekat maka bisa menyebabkan kematian bertahap karena krisis oksigen gitu atau BOD tinggi gitu. Nah, terakhir itu adalah untuk volume suspended solidnya dari vlog harus bisa selalu terukur gitu. Bila sudah mencapai batas tertentu, vlog harus dikurangi dengan cara konsumsi pakan diturunkan gitu. Nah, itu adalah kekurangan dari sistem bioflok. Berikutnya itu adalah indikator keberhasilan dari pembentukan bioflok ini. Nah, indikator keberhasilannya itu adalah ciri bioflok sejatinya terbentuk jika secara visual dapat berupa warna airnya itu berwarna coklat muda atau krem gitu, yaitu berupa gumpalan yang bergerak bersama arus air gitu. Nah, pH air ini cenderung berkisaran 7 gitu, dari 7,2 sampai 0,78 dengan kenaikan pH pagi dan sore dalam rentang kecil yaitu 0,02 sampai 0,2. Jadi intinya adalah dia masih berada di rentang pH normal atau 7 ya. Kalau mungkin kurang dari 7 nanti bisa terjadi asam, kalau lebih dari 7 nanti bisa terjadi basa gitu. Makanya dia rentangannya hanya 7,2 sampai 0,78. Nah, itulah indikator keberhasilan dari bioflok itu sendiri. Jadi tidak bisa terlalu asam dan tidak bisa terlalu basa, nanti mengganggu sistem dari bioflok itu sendiri begitu. Terima kasih. Selanjutnya, indikator kegagalan pembentukan bioflok. Untuk ukuran kegagalan dengan mempergunakan metode bioflok ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, vlog di kolam berbusa. Yang kedua, bioflok terlalu pekat. Yang ketiga, bioflok ketebalannya berkurang, normal 10 hingga 20 cm sesidis dan warna air mengarah ke hijau. Yang keempat, bioflok ketebalannya berkurang, normal 10 hingga 20 cm sesidis dan warna air mengarah ke coklat merah, warna hijau biru, atau merah dinoflagellata, yaitu tetap ada. Beberapa contoh lainnya tentang teknologi ramah lingkungan di bidang perikanan yaitunya sebagai berikut. Yang pertama, teknologi probiotik. Teknologi ini diyakini mampu membantu meminimalisir limbah, terutama pada budidaya udang. Bakteri dari genus Bacillus banyak membantu dalam proses perbaikan mutu air tambak karena mampu mengkonversi bahan organik menjadi komponen terurai lainnya yang lebih ramah. Probiotik ini merupakan salah satu upaya budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, karena probiotik bertugas mengurai H2S, amonia, nitrit, dan nitrat yang terdapat pada limbah. Probiotik dalam budidaya hewan perairan dapat bermanfaat sama dengan hewan darat. Namun,
Perawatan ternak perairan sedikit lebih kompleks daripada yang melibatkan hewan darat. Karena perbedaan lingkungannya, kita tidak dapat menyamakan penggunaan probiotik tradisional untuk lingkungan perairan. Probiotik banyak digunakan dalam budidaya perikanan untuk tujuan memelihara dan memperbaiki kesehatan air yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesehatan ikan peliharaan. Mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai probiotik tidak hanya berasal dari golongan bakteri, Bacillus, Thiobacillus, tetapi juga berasal dari golongan Yeast atau Saccharomyces cerevisiae dan mikroalga Tetraselmis sp. Dari hasil penelitian terbaru, penggunaan probiotik memberikan efek bermanfaat untuk berbagai organisme akuatik seperti ikan, udang, moluska, dan perbedaan lingkungannya, kita tidak dapat menyamakan penggunaan probiotik tradisional untuk lingkungan perairan. Probiotik banyak digunakan dalam budidaya perikanan untuk tujuan memelihara dan memperbaiki kesehatan air yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesehatan ikan peliharaan. Mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai probiotik tidak hanya berasal dari golongan bakteri, Bacillus, Thiobacillus, tetapi juga berasal dari golongan Yeast atau Saccharomyces cerevisiae dan mikroalga Tetraselmis sp. Dari hasil penelitian terbaru, penggunaan probiotik memberikan efek bermanfaat untuk berbagai organisme akuatik seperti ikan, udang, moluska, dan 2. Teknologi bioremediasi. Teknologi ini digunakan untuk memperbaiki kualitas suatu lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme. Prinsipnya ada banyak jenis dan jumlah mikroba di alam yang masing-masing memiliki kemampuan, adaptasi, dan fungsi yang spesifik yang dapat kita manfaatkan untuk pemulihan lingkungan. Yang ketiga, teknologi sistem resirkulasi. Sistem ini memanfaatkan proses nitrifikasi dari bakteri. Dengan sistem ini, limbah dari sisa pakan maupun hasil metabolisme berupa amonium dikonversi menjadi komponen yang lebih dapat ditoleransi oleh ikan, yaitu nitrat. Selanjutnya, nitrat dapat digunakan untuk bahan pupuk. Sistem tersebut sudah dikembangkan untuk pembesaran ikan lele di STP Serang. Tidak hanya meminimalisir limbah, namun mampu meningkatkan produksi lele, mencapai 400 kg meter kubik air atau sekitar 4 kali lipat dari hasil rata-rata yang biasa dicapai. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator.